Kita bangsa Indonesia memiliki seorang pejuang kemerdekaan dan pahlawan nasional keturunan Tionghoa yang dijuluki Hantu Selat Malaka. Dia ahli dalam penyelundupan senjata di laut untuk kepentingan perjuangan kemerdekaan. Namanya Yahya Daniel Dharma yang dikenal dengan nama John Lee atau Lee Cheng Chuan. Ia lahir pada 9 Maret 1911 di Manado dari pasangan suami istri Lee Kai Tai dan Oi Cheng Niniu. Perjalanan John Lee dimulai ketika ia dan teman-teman pelaut asal Indonesia yang bekerja di perusahaan pelayaran Belanda pulang ke tanah air setelah kekalahan Jepang pada tahun 1945. Selama perjalanan pulang ke Indonesia, John Lee singgah ke Singapura selama 10 hari. Tujuannya untuk mempelajari sistem pembersihan ranjau laut dari Royal Navy Inggris dan taktik perang laut di pelabuhan Singapura. John Lee sengaja mempelajari taktik perang laut demi memuluskan rencananya bergabung ke Laskar Perjuangan di tanah air. Pada Mei 1946, John Lee menemui pimpinan Laskar Kebaktian Rakyat Indonesia, Hans Pandelaki dan Mohede di Jalan Cilacap, Menteng, Jakarta, dan mulai bergabung dengan laskar tersebut. John Lee pun diangkat sebagai Kelasi 3 dan diberi mandat pada tanggal 29 Agustus 1946 untuk pergi ke Pelabuhan Cilacap, bergabung bersama Angkatan Laut Republik Indonesia di sana. Pada September 1947, Kepala Urusan Pertahanan Republik Indonesia di luar negeri membeli sejumlah kapal cepat untuk Angkatan Perang Indonesia. Pemerintah kemudian menyaring personalia yang layak untuk mengawaki satuan kapal cepat yang digunakan untuk memasok kebutuhan perlengkapan perjuangan Indonesia itu. John Lee pun ditunjuk untuk memimpin kapal cepat bernama The Outlaw dan melakukan operasi rute Singapura, Labuan Bilik, dan Port Swettenham di Malaysia yang sekarang dikenal sebagai Port Klang. Saat itulah cerita legendaris John Lee berulang kali lolos dari blokade Belanda terjadi. Banyak kisah yang menegangkan selama operasi yang dijalankan John Lee bersama kru The Outlaw. Tetapi berkat kelihayan John Lee, mereka selalu lolos dari kepungan musuh. Pada tanggal 30 September 1949, John Lee dipindahkan ke Bangkok. Ia ditugaskan di pos hubungan luar negeri. Tugas di darat sama saja bagi John Lee, yaitu mendapatkan pasokan senjata yang lebih banyak untuk para pejuang di tanah air. John Lee kemudian melanjutkan tugasnya di TNI Angkatan Laut dalam sejumlah misi penting, mulai dari penumpasan DI-TI Kartosuwiryo, penumpasan RMS, hingga PRRI Persmesta. Pangkat terakhir John Lee adalah Laksamana Muda, tercatat sebagai pangkat tertinggi bagi pejuang keturunan Tionghoa di Indonesia sampai saat ini. Pada tanggal 27 Agustus 1988, John Lee berpulang ke pangkuan Tuhan. Pemerintah Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu tepat pada tanggal 9 November 2009, menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional dan bintang Mahaputra Adi Pradana kepada mendiang John Lee yang diterima oleh istrinya Margaret Angku. Selain itu, untuk mengenang jasanya bagi TNI Angkatan Laut, nama John Lee juga diabadikan pada salah satu kapal perang yang dimiliki oleh Indonesia, yaitu KRI John Lee dengan nomor lambung 358. KRI John Lee mulai menjadi bagian dari Angkatan Laut TNI sejak tahun 2014 bersama KRI Bung Tomo 357 dan KRI Usman Harun 359. Kisah John Lee adalah bukti bahwa keturunan Tionghoa di Indonesia juga berperan aktif dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Stigma bahwa masyarakat Tionghoa hanya mementingkan kehidupan ekonomi adalah salah besar. Salam merdeka!